Assalamualaikum. Selamat datang di Science Education. Mari kita belajar bersama dan simak video ini dengan seksama. Nah, di sini terdapat kompetensi dasar yang terdiri dari 3.11, yaitu menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Lalu ada 3.6, yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet termasuk dalam kehidupan sehari-hari, lalu termasuk ke dalam pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan bermigrasi. Lalu 3.8 yaitu menghubungkan konsep partikel materi terdiri dari atom ion dan molekul struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Nah, kali ini kita akan membahas gelombang pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih gelombang itu? Jadi, gelombang itu adalah getaran yang merambat melalui suatu medium dari satu titik lokasi menyebar ke titik yang lainnya. Nah, selanjutnya apalagi ya yang dapat kita ketahui terkait gelombang ini? Jadi, berdasarkan medium untuk merambatnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Jadi, apa sih gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik itu? Nah, gelombang mekanik ini adalah gelombang yang merambat melalui suatu medium yang dapat berupa benda padat, cair, dan gas. Lalu, apa saja contoh dari gelombang mekanik ini? Di antaranya terdapat gelombang air laut atau gelombang air. Gelombang air laut ini termasuk ke dalam contoh gelombang mekanik karena membutuhkan medium perambatan berupa angin. Gelombang air laut ini yang merambat melalui medium akan mengalami gelombang transversal atau tegak lurus. Nah, selanjutnya terdapat bermain lato-lato. Ini termasuk ke dalam gelombang bunyi. Lato-lato yang dimainkan akan menyebabkan terjadinya gelombang bunyi akibat adanya getaran dari dua bandul yang saling berbenturan. Nah, selanjutnya terdapat berteriak. Ini termasuk ke dalam gelombang udara. Ketika ada orang yang berteriak, suara yang dikeluarkan dari pita suara akan menggetarkan udara di sekitarnya. Lalu getaran tersebut merambat hingga akhirnya akan diterima oleh telinga orang di sekitar. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik yang dimana gelombangnya memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Lalu, apa saja contoh gelombang elektromagnetik? Nah, yang pertama terdapat kembang api atau gelombang cahaya. Kembang api yang dibuat dari berbagai bahan kimia akan mudah terbakar dan akan menghasilkan cahaya. Arah rambatnya transversal atau tegak lurus. Selanjutnya, memanggang roti di microwave. Ini termasuk ke dalam gelombang mikro. Jika makanan diletakkan di dalam microwave, maka makanan tersebut panas dalam waktu yang relatif singkat karena makanan tersebut menyerap radiasi gelombang mikro. Selanjutnya, menonton TV. Termasuk gelombang bunyi, di mana TV dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar gelombang yang dipancarkan dan diterima oleh antena. Nah, kalian sudah tahu kan apa perbedaan gelombang elektromagnetik dan mekanik?
Dengan berdasarkan rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Nah, kalian tahu nggak apa itu gelombang transversal dan longitudinal? Gelombang adalah proses perpindahan energi melalui suatu getaran tanpa disertai perpindahan medium perantaranya. Partikel-partikel yang dilalui gelombang di sini tidak berpindah, tapi hanya bergerak naik turun. Jadi, yang pindah hanya energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Di dalam hal gelombang terdapat beberapa istilah: panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat, lalu ada amplitudo. Panjang gelombang didefinisikan terdiri atas satu puncak gelombang dan satu lembah. Jadi, panjang gelombang lambda itu bisa dari titik puncak ke titik puncak atau titik lembah ke titik lembah. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang, sedangkan frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik setiap sekon. Secara matematis, hubungan frekuensi dan periode adalah F sama dengan 1/T. F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, dan P adalah periode dengan satuan sekon. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam 1 sekon. Jadi, secara matematik persamaannya adalah V sama dengan lambda per T sama dengan lambda kali F. V sama dengan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter, T adalah periode dengan satuan sekon, F adalah frekuensi dengan satuan Hertz. Amplitudo gelombang adalah simpangan maksimum gelombang dari titik setimbang. Gelombang air laut menyebabkan permukaan air naik turun pada periode 3 sekon. Jika jarak puncak gelombang adalah 9 meter, berapa lama waktu yang diperlukan lama gelombang untuk 27 meter? Diketahui periode T sama dengan 3 sekon dan lambda sama dengan 9 meter. Jadi pertama kita cari cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda per T sama dengan 9 meter per 3 sekon sama dengan 3 meter per sekon. Nah, sekarang untuk mencapai 27 meter kita pakai persamaan yang sama lagi. V sama dengan lambda per T sama dengan 3 meter per sekon sama dengan 27 meter per sekon. Jadi T sama dengan 9 sekon. Gelombang yang kita bahas tadi adalah gelombang jenis transversal. Partikel-partikel pada gelombang transversal bergerak naik turun tegak lurus dengan arah gelombang tersebut. Ada satu jenis gelombang yang lain, yaitu gelombang longitudinal. Pada gelombang ini, partikel-partikel medium bergerak sejajar dengan arah rambat gelombang tersebut. Contohnya adalah pada slinky di sini. Untuk panjang gelombang longitudinal didefinisikan sebagai satu rapatan dengan satu renggangan. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apa perbedaan dari gelombang transversal dan longitudinal? Nah, selanjutnya pada gelombang bunyi sistem sonar terdapat navigasi hewan. Seperti apa sih sistem sonar pada navigasi hewan ini? Nah, kita bisa bayangkan seekor kucing diam-diam mengintai burung, atau seekor ular derik siap-siap menyergap tikus tanpa menggoyangkan daun di lantai atau di hutan. Lalu burung hantu dapat menukik ke atas tikus tanpa mengeluarkan suara. Nah, keheningan ini adalah alat penyelubung yang digunakan predator untuk menangkap makanan. Sekarang perhatikan kelelawar atau paus, lumba-lumba, dan beberapa hewan lain yang menggunakan suara untuk mencari mangsa. Melalui ekolokasi, hewan-hewan ini mengeluarkan suara dengan frekuensi
dan kekerasan berbeda yang memantulkan benda-benda di sekitarnya. Gema tersebut kemudian ditangkap oleh telinga dan otak mencari cara untuk mengenali makanan dan menavigasi lingkungan sekitar dari sinyal tersebut. Beberapa kelelawar mengeluarkan ledakan suara yang sangat keras hingga dapat menekakkan telinga manusia. Hanya saja kita tidak bisa mendengar suara ultrasoniknya. Dunia akan mendengar sangat berbeda jika kita bisa, seperti paus dan lumba-lumba yang menggunakan ekolokasi di air. Kelelawar menggunakan suaranya untuk melihat dunia melalui udara dan dengan sangat efektif. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini ada satu buah soal yang dapat kalian baca lalu kalian kerjakan. Setelah itu, kalian catat di buku kalian. Nah, selanjutnya setelah kalian cermati bahwa gelombang dapat ditemui pada kehidupan sehari-hari, berikan pendapat kalian kenapa perlu ada gelombang di kehidupan. Catat ya di buku. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti seperti apa gelombang itu? Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa gelombang adalah getaran yang menjalar melalui suatu medium dari satu titik lokasi merambat ke titik yang lain. Gelombang, getaran, dan bunyi akan selalu berkaitan pada kehidupan kita. Ketika suatu benda berbunyi, maka akan ada gelombang, dan tentunya di beberapa hewan ini bisa menjadi alat untuk bertahan hidup. Maka dari itu, gelombang, getaran, dan bunyi adalah bagian penting untuk keberlangsungan makhluk hidup. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.